Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi dengan Pak Heri. Nah, di sini di pertemuan kita kali ini kita akan belajar terkait jaringan komputer dan internet. Kenapa sih kita harus belajar terkait jaringan komputer dan internet? Nah, sebelum mengarah ke sana, Pak Heri mau bertanya, apakah kalian di kehidupan sehari-hari menggunakan internet? Pastinya kalian menggunakan kan? Nah, contohnya ketika kita mau mencari informasi, ketika kita mau berkomunikasi dengan orang yang ada di jauh dengan kita. Nah, kita perlu menggunakan alat komunikasi. Nah, salah satunya untuk dapat kita berkomunikasi yaitu menggunakan internet. Seperti itu. Ketika kita mengakses media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya, itu perlu menggunakan yang namanya internet. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Pak Heri akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, siswa harus mampu pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan internet, jaringan komputer, serta manfaatnya. Lalu yang kedua, menjelaskan berbagai jenis jaringan komputer. Yang ketiga, menjelaskan sejarah dan perkembangan internet. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, untuk jaringan komputer, nah, yang pertama adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Yang kedua, jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Nah, seperti yang sudah Pak Heri sampaikan di awal, ketika kita mau bekerja sama dengan orang lain yang ada di tempat yang jauh, nah, kita memerlukan yang namanya jaringan komputer, nah, melalui suatu protokol komunikasi seperti itu. Nah, ada berapa sih media jaringan komputer? Benar sekali, media jaringan komputer yaitu ada dua, yaitu media kabel, yang kedua media tanpa kabel yang biasa disebut dengan wireless atau nirkabel. Oke, kita lanjutkan pembahasan terkait media komputer, media komunikasi ini. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network sendiri ini tidak memerlukan kabel fisik. Jadi jaringan nirkabel ini menggunakan jaringan elektromagnetik, jadi tidak perlu menggunakan kabel fisik. Yang kedua, mobilitas tinggi. Yang ketiga, rentang jangkauan tergantung pada teknologi. Nah, jadi jangkauannya tidak terbatas ya. Untuk yang keempat yaitu kecepatan transfer bervariasi. Yang terakhir, mudah dalam pengaturan. Nah, baik, kita lanjut ke jaringan kabel. Jaringan kabel yaitu satu, menggunakan kabel fisik. Nah, ini bisa berupa kabel LAN atau kabel fiber optik seperti itu. Lalu
lebih aman dan handal. Ketiga, kecepatan transfer lebih konsisten. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh kepadatan pengguna. Nah, jangkauan jaringan komputer dibagi menjadi 3, yaitu yang biasa disebut dengan istilah LAN atau Local Area Network. Local Area Network ini jaringan dengan jangkauan dalam ruang terbatas seperti rumah, ruangan kantor, dan juga lainnya. Kalau di sekolah berarti jangkauannya seperti di ruangan laboratorium komputer atau lab komputer seperti itu. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network, jaringan dengan jangkauan area kota. Untuk yang ketiga ini yang paling luas dan yang paling handal, yaitu Wide Area Network, jaringan dengan jangkauan lebih luas dari MAN dan lebih handal. Oke, kita bahas lebih mendalam terkait jaringan komputer berdasarkan area jangkauannya ini. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang jangkauannya paling jauh, yaitu Wide Area Network. Nah, Wide Area Network ini merupakan jaringan yang jangkauannya dapat menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari suatu benua ke benua lainnya. Koneksinya bisa berupa jaringan teknologi kabel, wired, atau nirkabel wireless. Contohnya 3GP, 4G, 5G, Wi-Fi, ataupun satelit. Berikutnya ada Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang mencakup suatu kota, juga menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lain. Jangkauannya berkisar 10-50 km. Contoh, perusahaan besar yang memiliki beberapa kantor cabang di kota yang sama atau di kota-kota yang berdekatan. Mereka memungkinkan menggunakan jaringan MAN, Metropolitan Area Network, untuk menghubungkan semua kantor cabang mereka dalam wilayah metropolitan tersebut. Nah, ini yang terakhir yaitu LAN. Ini jangkauan yang paling dekat, Local Area Network, jenis jaringan yang bisa diterapkan pada komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, ataupun di warnet. Jangkauannya tidak melebihi 1 km persegi. Nah, pendek sekali kan daripada jenis jaringan yang lainnya. Makanya ini hanya digunakan untuk area yang terbatas seperti sekolah, perusahaan, ataupun warnet seperti itu. Nah, kita lanjut mengenal yang namanya internet. Nah, internet sendiri dikenal pada tahun 1849 dengan istilah internet yang berarti interconnect. Internet mengacu pada sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer menggunakan protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol, atau Internet Protocol. Nah, pemanfaatan internet. Pemanfaatan internet yang pertama yaitu digunakan untuk mengakses aplikasi berbasis World Wide Web atau WWW. Nah, ini yang sering kita temui ketika kita mau mengakses sebuah halaman
di media browser ya, pasti ada yang namanya www World Wide Web. Web atau situs web adalah sistem informasi atau aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet. Nah, untuk pemanfaatan internet sendiri, nah ini melahirkan interaksi dan transaksi secara elektronik, diantaranya surel atau email. Nah, ini untuk mengirim surat elektronik. Lalu m-banking, ini untuk melaksanakan transaksi uang. E-learning untuk pembelajaran. E-commerce untuk jual beli. E-government untuk layanan pemerintah yang bisa diakses melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum.